AAIB jaya, jaya, jaya. Paslon nomor 02 menang, menang, menang. Prabowo Gibran menang. Pertama, silakan teman-teman senior-senior dan juga yang satu ruangan ini mengikuti di kalimat berikutnya. Kita coba ya. AIB jaya, jaya, jaya. Paslon 02 menang, menang, menang. Prabowo Gibran satu putaran. Terima kasih. Yang saya hormati, ulang. Oke, satu kali lagi ya, satu kali lagi. AIB jaya, jaya, jaya. Paslon 02 menang, menang, menang. Prabowo Gibran satu putaran. Mantap. Terima kasih. Saya harus cerita sedikit sebelum membacakan susunan pengurus. Terbentuknya pengurus Aliansi Advokat Indonesia Bersatu cabang Jakarta Timur ini tidak terlepas dari dorongan secara khusus AAIB Jakarta Selatan, dalam hal ini Pak Gontor Tobi. Silakan tepuk tangan. Jadi tidak salah rasanya kalau sebut AAIB Jakarta Timur, ini sebenarnya AAIB Jakarta Selatan. Terima kasih, salut dari kami semua untuk Pak Gontor Tobi dan juga dukungan penuh dari Ketua Umum kita Profesor Otto Hasibuan. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Jadi seperti kata Ketua Panitia tadi, memang asli ini dikerjakan dalam 4 hari. Adapun 4 hari itu penuh dengan tantangan dan persoalan. Baru Sumaraki, ya, Suparjo dan sebagainya. Waktu itu pernah kita berbincang-bincang. Dia cetuskan satu hal. Dia bilang, jangan-jangan kita bentuk aja ada partai kadinnya. Dia tutup gitu. Dia bilang, kenapa Pak? Iya, kita sudah terlalu sulit ini dalam situasi politik ini. Kita selalu dimarginalkan, ya Pak. Profesi advokat ini selalu dimarginalkan. Dan kita selalu terlalu bodoh juga, terlalu naif. Terlalu naif. Karena kita selalu berjuang di dalam kotak tersendiri. Kita berjuang hanya di dalam satu ruangan. Tidak pernah perjuangan kita ini bisa mempengaruhi kamar di sebelah, apalagi dunia ini, apalagi negara juga. Tapi waktu itu terputus dia, tapi sudah susah ya, karena kita kan mempunyai partai-partai yang berbeda, apa yang berbeda dan sebagainya. Begitu pada waktu itu. Itulah yang memulai kita timbul pemikiran pada waktu jadi Pekanbaru 5 tahun yang lalu. Karena situasi seperti itu, kita Profesi Advokat merasa dimarginalkan. Prabowo satu putaran. Tetapi kita juga punya kesulitan kalau kita terjun di politik. Semuanya kan punya warna masing-masing. Ada yang pengen si A, ada yang pengen si B, ada yang si C. Nah itu sebabnya kita putuskan bahwa kita tidak boleh menggunakan nama organisasi. Sebab itu akan rancu di internal kita sendiri. Tetapi sebagai seorang advokat individual, kita punya kemerdekaan. Undang-Undang Dasar juga mengatur tentang kemerdekaan berserikat. Nah, kalau orang mengatakan bahwa advokat itu independen lantas tidak boleh dukung-dukung, itu salah besar. Karena yang dimaksud dengan itu, bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud dengan independen adalah kita tidak boleh dipengaruhi, dikooptasi oleh suatu kekuatan apapun di luar kita. Itu pengertian independen. Jadi dalam melaksanakan tugas kita tidak boleh dilakukan urusan negara umpamanya. Itu sebabnya advokat itu merupakan bagian dari penegak hukum, tapi independen dan kita tidak mau dibayar dan tidak dibayar. Sebab kalau kita dibayar, seakan-akan kita terikat pada kekuatan negara dan kita cenderung potensial untuk dikooptasi, dipengaruhi oleh kekuatan negara. Dan kalau itu terjadi, maka kita tidak akan mungkin bisa independen membela pencari keadilan, yaitu klien kita itu.
Kalau kita tidak independen, kita di dalam kooptasi negara atau pemerintah, tidak mungkin kita bisa bela klien kita. Kita akan takut karena kita dibuat tekanan. Nah, sehingga disitulah persoalan independensinya. Tidak berarti kita tidak bisa mendukung siapa calon presiden kita, karena kita mendukung kan bebas. Anda tidak pernah saya paksa, Anda bahkan mungkin kita tidak pernah berkomunikasi, tapi Anda dengan sukarela, dengan kesadaran penuh datang berkumpul di sini memberi dukungan pada Prabowo Gibran. Nah, kenapa saya memperkeras saya ini? Saya tidak mengatakan apa keputusan ini 100% benar, tapi paling tidak sebagai seorang yang berkecimpung dalam organisasi profesi, saya ingin melihat bagaimana kita ikut serta. Kalau mungkin tidak mempengaruhi pula, paling tidak didengar. Jangan sampai ini jangan kita dimarginalkan, tidak ada posisi artinya di negeri ini. Tapi dengan ada suara-suara seperti ini, mereka tahu ada kekuatan yang luar biasa yang dimiliki seorang personal, yaitu advokat. Kalau memang mungkin kita ada di dalamnya banyak, mungkin bisa mempengaruhi. Tetapi orang yang didukung itu tentunya punya komitmen kuat. Dia tidak hanya memikirkan dirinya saja, tapi justru harus memperjuangkan di samping negara ini secara umum, tapi juga memperjuangkan kepentingan profesi advokat itu di samping kepentingan hukum yang lebih luas. Jadi itulah mungkin tuntutan percakapan pendek yang kemudian menjadi jangka pandang, bahwa profesi advokat harus eksistensinya harus jelas, tidak saja hanya di bidang hukum, tapi juga di bidang politik. Tanpa harus kita berpolitik praktis ikut harus seperti partai dan sebagainya. Tetapi kalau orang mau masuk partai itu sah-sah saja, meskipun banyak akar terlibatannya, apakah ini menjadi independen atau tidak, itu persoalan lain. Tetapi waktunya tiba menurut saya dalam perjalanan panjang selama undang-undang VOKA, sebelum undang-undang VOKA berdiri, seperti tadi saya ceritakan sampai Pak Haryono cenderung mengatakan apakah perlu kita bikin partai tadi. Bahkan ini secara gue sering juga saya katakan, apakah perlu kita bikin partai KHI, KAI atau Pradi atau partai apapun daripada organisasi advokat yang ada. Sampai begitu pikiran-pikiran yang melayang di tempat-tempat kita. Tapi kita harus berkata tidak perlu sejauh itu. Kita ikut terlibat di sini saja. Saya yakini dan percaya profesi advokat itu sangat didengar. Kalau kita menunjukkan eksistensi kita tidak pernah berpikir tentang jabatan, tidak. Tapi bagaimana profesi itself, atau profesi advokat sendiri bisa mempengaruhi kebijakan politik yang diambil pemerintah agar sesuai dengan perjuangan advokat itu sendiri. Tidak harus ikut serta di dalamnya. Kalau boleh ikut serta, itu good, karena kita berarti bisa berubah dari dalam. Tapi kita di luar, tapi kita didengar, eksistensi kita kuat. Dan itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang jadi calon kesana itu. Saya sampaikan berkali-kali bagaimana harus ada penghormatan kepada advokat. Bahkan sebenarnya kalau secara umum mereka memandang profesi advokat itu beda dengan yang lain. Kalau ada mau tempat lain ada pendukung-pendukung, relawan dan sebagainya, mereka sadar profesi advokat beda. Karena di bayangan saya sebenarnya kalau betul-betul advokatnya itu bermutu, satu advokat, saya katakan, kalau dia mau berkampanye karena dia seorang intelektual, dia pasti bisa mempengaruhi satu kelurahan. Kalau saya turunkan minimal satu RT, kemampuan intelektual seorang advokat kalau dia berkampanye menjadi satu RT, berarti bisa. Kalau tidak bisa satu kelurahan, kalau sampai satu kelurahan, kalau advokat kita 100.000, berarti 100.000 kelurahan bisa dikuasainya. Coba bayangkan kekuatan besar dari seorang advokat itu. Cuma ini tidak pernah dimobilisir. Tapi kalau itu di Filipina, saya lihat kekuatannya luar biasa para advokat di sana. Kalau kita lihat pemilihan presidennya Thomas Aquino dan sebagainya waktu dulu itu kekuatan mereka itu cukup besar. Nah, kalau di Amerika justru bukan lagi dia hanya kekuatan seperti ini, justru dia bisa mempengaruhi
pembuatan undang-undang, karena di sana para asosiasi bisa mempengaruhi pembuatan suatu undang-undang. American Bank namanya selalu didengar, kalau Jepang juga selalu didengar. Nah, kita harus sampai pada tahap itu. Nah, persoalannya karena calonnya 3, tentunya sulit. Kita di posisi yang mana? Nah, tentunya itulah pintar kita lah. Kita lah yang harus memperhitungkan dengan cermat. Jangan sampai salah pilih. Nah, oleh karena itu kita punya keyakinan sama, bukan berdasarkan suka tidak suka. Ya, karena 3 calon ini tentu saja teman saya. Ganjar sahabat saya, Pak Anies juga sahabat saya, Prabowo sahabat saya. Tetapi saya bertanya kepada semua teman-teman. Saya katakan siapapun yang teman-teman pilih, saya ikut. Karena saya tidak boleh mengandalkan pikiran saya dan kata-kata saya satu orang. Nah, kita aja teman-teman, ya rupanya mayoritas mengatakan kita kesini aja lah, dengan pertimbangan bla 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 bla, dan keyakinan satu yaitu keyakinan yang benar. Nah, itulah mempersatukan kita di sini. Jadi oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini merupakan suatu jalan terbaik buat kita untuk bisa mempersatukan seluruh advokat. Bukan tidak mungkin dengan adanya ini kita sudah bisa bertemu lintas organisasi. Jangan-jangan ini salah satu pintu atau jalan untuk bisa mempersatukan seluruh advokat Indonesia dalam bentuk kebinekaan. Ya nggak Pak Petrus? Setuju kan? Jangan-jangan gitu kan? Kalau itu kayak antar organisasi gengsi-gengsian. Kalau di sini nggak ada gengsi lagi, sudah kita nyanyi sama-sama. Ya apa terus? Itu salah satu di antara. Jadi ada selalu ada efek samping istilahnya. Jadi oleh karena itulah teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita punya keyakinan sama pasti ya. Kalau tidak nggak mungkin ada reaksi. Punya keyakinan sama bahwa Prabowo itu adalah seorang calon presiden, dan kalau menjadi presiden dengan Gibran akan bisa menjadi presiden dan wakil presiden yang baik untuk memimpin bangsa ini. Ini keyakinan pertama. Keyakinan kedua bahwa presiden dan wakil presiden nanti apabila Prabowo terpilih bisa akan memperbaiki hukum di negeri ini. Ketiga, tentunya dia sudah mendengar bagaimana perjuangan daripada advokat mendukung dia. Mudah-mudahan juga dia juga akan memberikan perhatian kepada posisi profesi advokat di negeri kita ini. Itu paling tidak yang nah, mudah-mudahan doa kita, harapan kita amin, bisa terkabul. Amin. Kalau orang bilang jangan amin, kabul katanya. Kabul ya. Jadi oleh karena itu teman-teman semuanya, saya juga mau mengambil dia kembali nih, Pak. Kita berdiri semua dulu. Kita berdiri. Ayo videonya dari sini. Video samping sini. Ayo. Wah, lain lagi kalau berdiri nih. Kita semangati sebelum kita dengarkan lagu. Rapat ya. Ya. Ayo teman-teman yang di belakang berdiri, merapat.